Gradien atau kemiringan kurva simbolnya M. Gradien atau kemiringan kurva adalah perbandingan selisih bagian vertikal dengan selisih bagian yang horizontal. Pada sumbu XY di mana X itu adalah bagian yang horizontal dan Y adalah bagian yang vertikal, maka gradien adalah membandingkan selisih bagian yang vertikal delta Y dengan selisih bagian yang horizontal atau delta X. Maka dirumuskan M yaitu delta Y per delta X. Kita tahu bahwa selisih itu adalah keadaan akhir dikurangi keadaan awal, sehingga untuk delta Y bisa kita uraikan menjadi Y2 dikurangi Y1, dan untuk delta X bisa kita uraikan menjadi X2 dikurangi X1. Maka rumus gradien M sama dengan delta Y per delta X, atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Begitu juga pada sumbu QP, di mana Q adalah bagian yang horizontal dan P bagian yang vertikal, maka gradien adalah membandingkan selisih yang vertikal atau delta P dengan selisih yang horizontal atau delta Q. Maka gradien M sama dengan delta P per delta Q. Sama juga karena kita tahu bahwa selisih itu keadaan akhir dikurangi keadaan awal, maka delta P bisa kita uraikan menjadi P2 dikurangi P1. Begitu juga delta Q bisa kita uraikan menjadi Q2 dikurangi Q1. Maka rumus M sama dengan delta P per delta Q sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Jika nilai M-nya positif, kita akan selalu mendapatkan bahwa gradien miring ke sebelah kanan, seperti ini, ke sebelah kanan bahu kita. Dan jika delta M-nya negatif, kita akan selalu mendapatkan grafik yang miring ke sebelah kiri, seperti ini, miring ke sebelah kiri bahu kita. Perhatikan gradien-gradien berikut ini. Untuk gambar yang sebelah sini, grafiknya miring seperti ini. Ini memiliki kemiringan 3/2. Yang vertikalnya ada 3 bagian dan yang horizontalnya ada 2 bagian. Selisih vertikalnya 3 dan selisih horizontalnya 2. Perhatikan yang gradiennya 1. Kalau gradiennya 1 berarti 1/1. Selisih vertikalnya 1, selisih horizontalnya 1. Maka seperti ini, 1/1 kurang lebih miringnya seperti ini. Sekarang Anda perhatikan kalau gradiennya 1/5. Semiring apa 1/5? Vertikalnya 1, horizontalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semiring ini ya. 1/5. Gimana kalau gradiennya 8? Kalau gradiennya 8 itu artinya 8/1. Yang vertikalnya 8, yang horizontalnya 1. Yang vertikalnya ada 8 satuan, yang horizontalnya ada 1 satuan. Jadi miringnya seperti ini. Dari gambar yang ini 1, 2, 3, 4, Anda bisa perhatikan kalau semakin besar gradiennya maka semakin curam grafiknya. Kalau semakin kecil gradiennya maka semakin landai kemiringannya. Untuk yang miring ke kanan nilainya semuanya positif ya. Sekarang kita lihat untuk yang gradiennya minus 1/3 minus, maka gradiennya miring ke kiri. Semiring apa minus 1/3? Delta vertikalnya 1 satuan, delta yang horizontalnya
ada 3 satuan. Jadi semiring ini. Kalau gradiennya minus 1/10, ya yang vertikalnya adalah 1, yang horizontalnya 10, minus 1/10. Nanti tanda minus ini menandakan bahwa gradien miring ke sebelah kiri. Satu lagi, kalau kita punya gradien M sama dengan minus 10, minus berarti miring ke kiri, 10 berarti asalnya adalah 10 bagi 1. Kalau bagi 1 kita tidak tulis ya. Maka di sini selisih yang vertikalnya 10, selisih yang horizontalnya 1. Selisih yang vertikalnya ini 10 satuan dan selisih yang horizontalnya adalah 1 satuan. Jadi kurang lebih semiring ini. Jadi kalau semakin membesar nilai M, maka semakin curam. Kalau M-nya semakin kecil, maka grafiknya semakin landai. Latihan 1, hitunglah gradien grafik berikut ini. Untuk mencari gradien, rumusnya M sama dengan delta P per delta Q. Jika ingin menggunakan rumus ini, cari selisih delta P dan cari selisih delta Q. Kita bisa lihat di sini selisih delta P-nya ada 1, 2, 3, ada 3 satuan, dan delta Q-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan. Untuk selisih nilainya selalu positif ya. Kita masukkan, maka M sama dengan delta P-nya sudah dapat 3, delta Q-nya 4, maka gradiennya adalah 3/4. Ini kalau kita menggunakan langsung delta P per delta Q. Sekarang kita coba menggunakan rumus M sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kita pakai rumus yang ini. Berarti di sini kita harus tahu Q1, P1 dan Q2, P2. Untuk menentukan titik 1, titik 2 nya bebas. Anda boleh pilih salah satu, misalkan yang atas titik 1, yang bawah titik 2, atau kebalikannya. Misalkan saya ingin yang bawah ini sebagai titik 1, maka ini adalah sebagai Q1 nya minus 4, P1 nya 0. Kalau ini titik 2, maka ini adalah Q2 nya 0 dan P2 nya 3. Baik, kita masukkan ke dalam rumus, maka M sama dengan P2 nya 3 dikurangi P1 nya 0, 3 dikurangi 0 dibagi Q2. Cari Q2, Q2 nya 0 dikurangi Q1. Cari Q1 nya minus 4 maka gradiennya 3 per, ini negatif kali negatif positif, maka gradiennya 3/4 dan nilainya positif karena gradiennya miring ke sebelah kanan. Sekarang kita kerjakan latihan 2, hitunglah grafik gradien berikut ini. Perhatikan grafiknya. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama, M sama dengan delta P per delta Q. Kalau ingin menggunakan rumus ini, cari selisih P-nya dan cari selisih Q-nya. Anda bisa temukan misalkan di sebelah sini. Dari sini ya, ini delta P. Delta Q.
ini delta Q bisa dapat delta P nya 2, delta Q nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita ambil sembarang titik boleh, misalkan di sini ya, di sini. Ini kita tarik garis ke sini dan ke sini, boleh juga. Ini kita dapatkan 5 satuan ya, maka delta Q 5, ini 2 satuan ya, delta P 2 ya. Kalau ingin menggunakan rumus ini, usahakan mendapatkan delta P dan delta Q. Jadi delta P nya kita sudah dapat, selisihnya adalah 2, selisih nilainya selalu positif ya. Dan delta Q nya 5. Tetapi karena grafik ini miring ke sebelah kiri, maka gradiennya negatif. Sekarang kita coba menggunakan rumus ya. M sama dengan P2 dikurangi P1, selisih vertikal dibagi selisih horizontal, Q2 dikurangi Q1. Masukkan ke dalam rumus ini. Tentukan dahulu titik 1 dan titik 2 nya, bebas mau 1 mau 2 yang mana saja. Misalkan saya ingin yang sebelah sini titik 1, maka ini adalah Q1, 0 nya ini adalah P1. Maka ini titik 2, ini Q2, yang minus 2 adalah P2. Masukkan ke dalam rumus. M sama dengan P2 nya adalah minus 2 dikurangi P1 nya 0 dibagi Q2, Q2 nya 0 dikurangi Q1, Q1 nya minus 5 ya, minus 5. Maka minus 2 dikurangi 0 adalah minus 2 dibagi yang bawah minus kali minus plus, jadi plus 5. Maka nilainya sama, minus 2/5 dengan cara rumus yang sebelah sini, atau dengan rumus yang sebelah kiri juga sama, nilainya adalah minus 2/5 ya. Tanda positif nanti menandakan grafiknya miring ke kanan, dan tanda negatif menandakan grafiknya miring ke sebelah kiri.